Mengapa kita terus berpegang pada orang yang hanya tinggal di dalam ingatan? Ada satu hal yang kadang lebih sulit daripada kehilangan seseorang, yaitu menerima kenyataan bahwa orang yang kita rindukan mungkin sebenarnya sudah tidak ada lagi, bukan meninggal, bukan juga hilang, orangnya masih hidup, mungkin masih bisa kita lihat di media sosial, masih punya foto, masih bisa kita temukan namanya, mungkin bahkan masih tinggal di kota yang sama. Tapi orang yang kita rindukan adalah seseorang yang pernah ada bertahun-tahun lalu. Seseorang yang pernah mengirim pesan setiap pagi. Yang dulu tahu bagaimana membuat kita tertawa ketika sedang sedih. Yang dulu bisa membuat kita merasa aman hanya dengan berkata, "Aku ada di sini." Dan anehnya, meskipun bertahun-tahun sudah berlalu, kita masih menyimpan orang itu di kepala kita. Kita masih mengingat caranya tertawa, cara dia memanggil nama kita, tempat-tempat yang pernah didatangi bersama, percakapan yang sudah lama selesai, bahkan hal-hal kecil yang mungkin bagi orang lain tidak berarti apa-apa. Dan setiap kali hidup terasa sepi, kita kembali ke sana, ke masa ketika semuanya terasa lebih sederhana, ke masa ketika kita merasa dicintai, ke masa ketika kita belum tahu bahwa suatu hari semuanya akan berakhir. Kita tidak selalu merindukan orangnya. Coba pikirkan sebentar. Ketika kamu mengatakan, "Aku masih merindukan dia." Apa sebenarnya yang kamu rindukan, orangnya, atau perasaanmu ketika bersamanya? Karena dua hal itu ternyata bisa sangat berbeda. Mungkin kamu tidak benar-benar merindukan orang yang sekarang. Kamu merindukan dia yang dulu. Dia yang pernah membuatmu merasa menjadi seseorang yang penting. Dia yang pernah memperhatikan hal-hal kecil tentangmu. Dia yang pernah membuat hari biasa terasa istimewa. Dan masalahnya, versi itu mungkin sudah tidak ada. Waktu mengubah manusia, pengalaman mengubah manusia, pilihan mengubah manusia, bahkan kamu sendiri sudah berubah. Tapi kenangan tidak ikut berubah. Kenangan selalu membekukan seseorang di satu titik waktu. Itulah kenapa seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak kita temui masih bisa terasa sangat dekat. Di dalam ingatan kita, dia masih tersenyum dengan cara yang sama, masih berbicara dengan suara yang sama, masih memandang kita dengan tatapan yang sama, masih menjadi orang yang dulu kita kenal. Padahal, kehidupan sudah berjalan jauh. Kita sering menjadikan ingatan sebuah museum. Mungkin tanpa sadar, pikiran kita seperti sebuah museum. Kita menyimpan benda-benda dari masa lalu, foto, pesan, lagu, tempat, tanggal, nama. Dan setiap benda itu membawa kita kembali ke sebuah masa. Ada orang yang masih menyimpan percakapan bertahun-tahun lalu. Bukan karena percakapan itu masih penting, tapi karena di dalam percakapan itu ada versi dirinya yang pernah bahagia. Ada yang masih sering membuka foto lama, bukan karena ingin kembali kepada orangnya, tapi karena ingin kembali kepada dirinya yang dulu. Ada juga yang sengaja mendengarkan lagu tertentu ketika malam tiba. Padahal, lagu itu sudah membuatnya menangis berkali-kali, tapi tetap diputar. Karena rasa sakit itu anehnya terasa familiar, dan sesuatu yang familiar seringkali terasa lebih aman daripada sesuatu yang tidak kita kenal. Kenapa kita sulit melepaskannya? Karena mungkin yang kita takutkan bukan kehilangan dia. Kita takut kehilangan cerita kita sendiri. Bayangkan kamu sudah bertahun-tahun bersama seseorang. Ada begitu banyak hal yang terjadi. Pertama kali bertemu, pertama kali jatuh cinta, pertama kali merasa benar-benar dimengerti, pertengkaran pertama, perjalanan pertama, hari-hari ketika kalian bermimpi tentang masa depan. Semua itu menjadi bagian dari hidupmu. Lalu hubungan itu berakhir, dan tiba-tiba kamu diminta untuk berkata, "Sudah, lupakan semuanya." Bagaimana mungkin? Tentu saja tidak semudah itu. Karena kalau kamu benar-benar melepaskannya, rasanya seperti harus mengakui bahwa bertahun-tahun dalam hidupmu sudah selesai. Dan mungkin ada bagian kecil dalam dirimu yang belum siap mengatakan, "Aku pernah bahagia di sana, tapi aku tidak akan kembali ke sana lagi." Kita tidak ingin kenangannya hilang. Ada ketakutan yang jarang kita bicarakan. Ketakutan bahwa suatu hari nanti, kita akan benar-benar lupa. Lupa suara mereka, lupa wajah mereka,
lupa bagaimana rasanya dicintai oleh mereka. Dan entah kenapa, kita takut dengan kemungkinan itu. Karena kalau kita sudah tidak lagi mengingatnya, bukankah berarti semua yang pernah terjadi menjadi tidak berarti? Justru sebaliknya, sesuatu tidak menjadi berarti karena kita mengingatnya selamanya. Sesuatu menjadi berarti karena ia pernah membentuk kita. Ada orang yang hadir dalam hidup kita selama bertahun-tahun. Ada yang hanya beberapa bulan, bahkan ada yang mungkin hanya beberapa minggu. Tapi mereka meninggalkan sesuatu, cara berpikir, pelajaran, keberanian, luka, atau bahkan alasan mengapa kita menjadi seseorang yang berbeda hari ini. Jadi, kita tidak perlu terus memegang seseorang hanya untuk membuktikan bahwa mereka pernah berarti. Kita bisa melepaskan tanpa menghapus. Tapi ada satu hal yang lebih berbahaya. Yang lebih berbahaya bukan ketika kita masih mengingat seseorang. Yang berbahaya adalah ketika kita mulai membandingkan semua orang baru dengan seseorang dari masa lalu. Ada orang baru datang. Dia baik. Dia perhatian. Dia berusaha. Tapi kita berkata, dia tidak seperti dia. Ada seseorang yang mencoba mendekat. Tapi kita menolaknya. Dulu, dia lebih mengerti aku. Kita lupa. Orang baru itu sedang dibandingkan dengan seseorang yang sudah kita edit di dalam kepala. Karena ingatan tidak menyimpan semuanya. Kita cenderung mengingat bagian-bagian yang indah. Lalu melupakan malam-malam ketika kita menangis. Melupakan alasan kenapa hubungan itu berakhir. Melupakan hal-hal yang dulu membuat kita terlelah. Kita hanya menyimpan potongan terbaiknya. Kemudian, kita menyebut kumpulan potongan itu sebagai dia. Padahal itu bukan keseluruhan dirinya. Itu hanya versi dirinya yang paling ingin kita ingat. Kita sedang merindukan sebuah versi diri. Dan mungkin ini bagian yang paling penting. Kadang kita tidak merindukan seseorang, kita merindukan diri kita sendiri ketika bersama orang itu. Mungkin dulu kamu lebih ceria, lebih spontan, lebih berani, lebih percaya bahwa hidup akan baik-baik saja. Mungkin dulu kamu merasa ada seseorang yang selalu bisa kamu hubungi. Dan setelah semuanya berakhir, kamu merasa kehilangan, bukan cuma dia, kamu kehilangan dirimu yang dulu. Itulah kenapa melepaskan seseorang terasa sangat berat. Karena yang sedang kamu cari sebenarnya bukan dia. Kamu sedang mencari jalan untuk kembali menjadi dirimu yang dulu. Padahal, kamu tidak harus kembali. Kamu bisa menjadi versi baru dari dirimu. Versi yang lebih dewasa, lebih tenang, lebih tahu apa yang kamu butuhkan, lebih tahu batasanmu, lebih tahu bahwa rasa aman tidak harus selalu datang dari seseorang. Berhenti menunggu hantu untuk hidup kembali. Ada satu kalimat yang mungkin terdengar keras, tapi mungkin perlu kita dengar. Berhentilah menunggu seseorang yang hanya hidup di dalam ingatanmu untuk kembali menjadi dirinya yang dulu. Karena mungkin dia tidak akan kembali. Dan bahkan kalau dia kembali, belum tentu kalian masih cocok. Belum tentu kalian masih membutuhkan hal yang sama. Belum tentu kamu masih menjadi orang yang sama. Kita sering berharap seseorang kembali. Padahal yang sebenarnya kita inginkan adalah waktu kembali. Kita ingin kembali ke sebuah sore, sebuah percakapan, sebuah pelukan, sebuah masa ketika hidup terasa sederhana. Tapi waktu tidak bekerja seperti itu. Kita tidak bisa kembali ke sana. Yang bisa kita lakukan hanyalah membawa pelajarannya ke hari ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukan memaksa diri melupakan. Karena semakin kamu berkata, aku harus melupakannya, semakin sering pikiranmu justru kembali kepadanya. Cobalah sesuatu yang lebih lembut. Akui saja, iya, aku pernah mencintai orang itu. Iya, aku pernah bahagia bersamanya. Iya, ada bagian dari diriku yang masih merindukan masa itu. Tidak perlu melawan semuanya. Tidak perlu membenci kenangan. Biarkan ia menjadi bagian dari cerita. Tapi jangan biarkan ia menjadi tempat tinggal. Karena ada perbedaan besar antara
mengingat seseorang dan masih hidup untuk seseorang yang sudah pergi. Kamu boleh mengingat, tapi tetap berjalan. Kamu boleh rindu, tapi jangan kembali ke tempat yang sudah tidak cocok untukmu. Kamu boleh menghargai masa lalu, tapi jangan korbankan masa depan hanya karena masa lalu terasa lebih familiar. Mungkin ini bukan tentang melupakan. Mungkin tujuan dari melepaskan bukan untuk sampai pada titik di mana kamu tidak lagi mengingatnya. Mungkin tujuan sebenarnya adalah sampai suatu hari kamu bisa mengingatnya tanpa berharap. Kamu melihat fotonya dan tidak lagi ingin mengirim pesan. Kamu mendengar lagu kalian dan tidak lagi merasa harus kembali. Kamu melewati tempat yang pernah kalian datangi dan hanya berkata dalam hati, "Oh, aku pernah bahagia di sini." Lalu kamu melanjutkan perjalanan. Tidak ada kebencian, tidak ada keinginan untuk mengulang, hanya rasa terima kasih yang tenang, karena pernah ada seseorang yang menjadi bagian dari hidupmu. Dan kalau suatu hari dia kembali, mungkin kamu akan bertemu lagi. Mungkin tidak, mungkin dia akan menghubungimu, mungkin tidak pernah. Tapi kalau suatu hari itu terjadi, jangan tanyakan, apakah dia masih seperti dulu? Tanyakan, apakah aku masih membutuhkan kehidupan yang dulu? Karena mungkin masalahnya bukan apakah dia berubah. Mungkin kamu yang sudah berubah, dan itu tidak buruk. Itu berarti kamu hidup. Jadi, kalau malam ini kamu masih memikirkan seseorang dari masa lalu, jangan langsung menyalahkan dirimu. Mungkin ada bagian dari dirimu yang sedang berusaha menyelesaikan sebuah cerita. Mungkin ada kenangan yang belum kamu tempatkan di tempat yang semestinya. Dan mungkin kamu tidak perlu membuangnya. Cukup pindahkan ia dari ruang yang selama ini kamu tinggali ke sebuah ruang kecil bernama pernah. Pernah dicintai, pernah bahagia, pernah berharap, pernah kehilangan, pernah menjadi seseorang yang berbeda. Dan sekarang sudah selesai. Bukan berarti tidak berarti. Hanya berarti ia tidak lagi harus menentukan kemana kamu pergi. Karena hidupmu masih berlangsung, kayak ada orang-orang yang belum kamu temui. Ada tempat-tempat yang belum kamu datangi. Ada versi dirimu yang belum kamu kenal. Ada kebahagiaan yang mungkin belum pernah kamu bayangkan. Jangan sampai kamu menghabiskan seluruh hidup menjaga museum untuk seseorang yang bahkan sudah lama tidak tinggal di sana. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu tidak akan berkata, "Kenapa dulu aku kehilangan dia?" Tapi kamu akan tersenyum dan berkata, "Ternyata aku tidak kehilangan seluruh hidupku ketika kehilangan dia. Aku hanya kehilangan satu bagian dari cerita. Dan setelah halaman itu selesai, aku masih punya begitu banyak halaman lain untuk ditulis."